Sahabat, senang dapat kembali menjumpai Anda dalam acara GKI Menyapa. Saya Arlian Sularosa, pemandu percakapan. GKI Menyapa adalah sebuah program yang merupakan kesempatan bagi para pimpinan GKI, baik di lingkup sinode maupun sinode wilayah, untuk menyampaikan kepada umat, bahkan kepada khalayak, hal-hal yang sudah dikerjakan oleh GKI, baik untuk kehidupan berbangsa, untuk pengembangan umat, dan juga untuk merespons isu-isu tertentu di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Bagaimana GKI memandang masalah-masalah atau isu-isu tertentu. Nah, untuk episode kali ini GKI Menyapa akan menyapa Anda melalui kehadiran Bapak Pendeta Nathanael Setiadi, Sekretaris 2 dari BPMSW GKI SW Jawa Barat. Iya, benar. Selamat datang Pak Adi. Terima kasih Pak Rianus. Apa kabar Pak? Baik, sehat Ya, puji Tuhan. ini terima kasih Bapak berkenan lagi hadir di studio kita dalam acara yang berbeda ya Pak ya. Iya, Kita betul. jumpa dalam acara Gema Kasih Gema Kasih Indonesia. Ya. Nah, Pak Adi adalah sekali lagi Sekretaris 2 dari BPMSW GKI SW Jawa Barat. Nah, dalam episode kali ini kita akan memperbincangkan hal-hal yang berkaitan dengan orang muda, bagaimana keadaan orang muda, bagaimana pengembangannya di lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Nah, Pak Adi, saya memulai dengan pertanyaan yang agak umum supaya para pemirsa kita bisa memahami, mengenal dengan lebih dekat. Bagaimana sih gambaran anak-anak muda di GKI pada saat ini, Pak? Baik, terima kasih. Kondisi kaum muda dalam kehidupan bergereja tentu tidak bisa disangkali memegang peranan yang sangat penting. Sebab bagaimanapun mereka punya cara beriman, cara mengekspresikan iman yang khas. Bahkan mereka pun juga adalah orang-orang yang punya banyak pengalaman dari dunia pendidikan, dunia pekerjaan awal, yang tentu sangat baik untuk pertumbuhan perkembangan gereja di masa selanjutnya. Namun kami juga menyadari bahwa perhatian gereja terhadap mereka, keterlibatan bisa dikatakan belum terlalu optimal. Belum terlalu optimal. Ya, ada tapi belum optimal. benar. Oke. Katakanlah dalam contoh kepemimpinan, barangkali tidak banyak gereja yang mempercayai anak-anak muda untuk menjabat pimpinan, entah pengambil itu keputusan, pengambil ya? keputusan kebijakan. Padahal kebutuhan mereka sangat khas, sangat spesifik. Sehingga kalau pengambil kebijakan adalah generasi yang tidak terlalu paham akan kebutuhan, akan value, akan sikap hidup kaum muda, tentu kebijakan gereja tidak cocok dengan apa yang dirasakan, dibutuhkan oleh kaum muda. Karena itu perhatian terhadap kaum muda di tengah-tengah gereja menjadi sebuah kebutuhan besar yang perlu kita berikan upaya maksimal. Tapi ini GKI menyadari itu ya Pak tadi, bahwa jemaat-jemaat belum secara optimal memberi ruang ya bagi anak-anak muda dalam hal menjadi bagian dari kepemimpinan. Iya, jadi saya tidak bisa melakukan pendekatan yang generalis. Oke. Ada beberapa situasi di mana jemaat-jemaat itu sudah cukup baik memberdayakan kaum muda untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan kepemimpinan. Tapi ada beberapa jemaat lainnya yang masih mengabaikan kaum muda dalam proses bergereja, begitu. Nah, bisa diberi gambar kalau kita bicara mengenai anak muda ini Pak, atau pemuda itu di GKI itu range usianya itu berapa Pak? Ya, memang ini bisa dikatakan ada beberapa teori ataupun juga beberapa pendekatan. Yang lama kita bisa bagi antara remaja dan pemuda. Remaja itu di kisaran 12 sampai 19. Oke, berarti dari SMP kelas kelas 1 sampai ya perguruan tinggi semester 1? Semester 1, betul. Oke. Sementara berikutnya adalah pemuda, itu semester 2 atau tingkat 2 perkuliahan sampai awal-awal bekerja, mungkin usia 25 tahun begitu ya. Hanya saja dalam perkembangan berikutnya dilihat bahwa pembagian usia yang sangat kasar begitu ataupun juga kaku itu membatasi pelayanan yang lebih memahami kaum muda. Sehingga dalam beberapa pemikiran, baik remaja maupun pemuda itu dikelompokkan menjadi satu rumpun yang disebut dengan youth, begitu.
Sehingga ini pun juga barangkali perlu menjadi satu perhatian bahwa kaum muda itu sesuatu yang memang dinamis sifatnya, agak sukar memang dikelompokkan secara kaku berdasarkan kelompok usia saja. Dan ketika gereja coba merangkul mereka sekalian, interaksi antara yang tadi disebut remaja dan pemuda bisa berlangsung lebih cair, lebih mengenal. Dan bukankah anak-anak usia 12-19 tahun sungguh-sungguh membutuhkan role model atau katakanlah contoh yang lebih senior, lebih matang untuk menjadi teladan ataupun juga pemberi pengaruh positif dengan jarak usia yang tidak terlalu berbeda begitu. Jadi walaupun tetap melihat perbedaan berdasarkan misalnya teori-teori perkembangan usia ya, psikologi, tetapi demi pelayanan yang lebih komprehensif, lalu ini dibuat sedikit cair. Betul. Dalam sekarang sebagai youth. Betul. Begitu, Pak. Betul. Nah, kalau Pak kira-kira secara statistik, ya, berapa persenkah dari jumlah keseluruhan anggota jemaat misalnya ini jumlah dari yang tadi disebut sebagai youth, bukan hanya pemuda dalam kategori yang tadi perguruan tinggi semester 2 sampai awal bekerja, tapi yang sekarang didefinisikan sebagai youth itu kira-kira berapa persen ya Pak di tengah-tengah jemaat? Baik. Atau di keseluruhan GKI Jawa Barat lah, berapa persen kira-kira sih? Kami memiliki data yang disebut dengan Lembar Kinerja Kehidupan Sinode Wilayah LKKSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Kaum muda itu memang bukan yang terbesar dalam komposisi Sinode Wilayah Jawa Barat. Bisa dikatakan mengisi 15% dari komposisi usia ya. Ada usia anak-anak, usia youth, usia dewasa muda, usia dewasa, usia senior. Nah, komposisi kaum muda ini ada di rentang 15% ya, kurang lebih gitu. Yang terbanyak apa? Barangkali kelompok usia 40 sampai 40 ya 40-an betul. 40 sampai 45 begitu. 45 ya. Jadi yang dewasa apa itu namanya? Dewasa muda. Dewasa muda menjelang dewasa madya. Tapi 15% itu sebenarnya jumlah yang cukup banyak cukup sebenarnya. banyak, betul. Nah, Pak, di sejumlah gereja-gereja sekarang ini ya, tampaknya ini tentu perlu penelitian yang lebih akurat bahwa keterlibatan youth atau anak-anak muda ini di dalam kehidupan bergereja, entah kehadiran dalam kelompok mereka maupun dalam berpartisipasi itu cenderung menurun. Kalau di GKI sendiri gimana gambarannya, Pak? Iya. Memang sekali lagi pendekatannya tidak mungkin generalis, sebab di beberapa jemaat keberadaan mereka tetap signifikan, ada pertumbuhan. Tapi di jemaat yang lain memang terasa ada semacam penurunan. Nah, memandang situasi ini, GKI SW Jabar selama beberapa tahun terakhir ini coba menghidupi pendekatan pelayanan intergenerasional. Bagaimana jemaat dari berbagai macam usia tadi bisa berinteraksi bersama-sama dalam sebuah kegiatan, apakah itu sebuah kebaktian minggu ataukah kegiatan di tengah minggu yang dilaksanakan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai semua generasi usia. Betul. Diharapkan dengan model pembinaan seperti itu ada interaksi yang lebih dekat, hangat. Kaum muda bisa belajar dari generasi yang lebih tua. Tetapi sebaliknya pun juga sangat mungkin terjadi. Bagaimana orang-orang dewasa belajar banyak dari generasi muda tentang keberanian, tentang idealisme, tentang persahabatan. Sehingga saling belajar itu menjadi satu hal yang baik untuk dibangun oleh kehidupan bergereja. Nah, selain itu tentu kami juga mendorong setiap jemaat mengupayakan pembinaan dan pelayanan terhadap kaum muda yang lebih lebih memberdayakan mereka untuk kehidupan persekutuan yang lebih besar. Sehingga pelibatan kaum muda dalam kepanitiaan, dalam mengelola satu kegiatan, bahkan dalam pengambilan kebijakan, ini sangat didorong untuk melibatkan suara-suara kaum muda. Dengan begitu, kaum muda
merasa bahwa gereja itu adalah tempat yang cocok, tempat Bagi yang dia. nyaman bagi mereka, sebab gereja selalu melibatkan dan mendengarkan mereka, walaupun barangkali keputusan akhir, kebijakan akhir Tidak selalu sama, Oke. tetapi mereka sudah punya wadah untuk menyalurkan dan juga menyampaikan ide gagasan mereka. Apakah pelayanan yang internasional ini adalah bagian dari strategi GKI ISO Jawa Barat untuk tadi mencoba mengatasi tren penurunan keterlibatan mereka itu, Pak? Oh, ya, jadi pembinaan intergenerasional bisa dikatakan salah satu saja. Salah satu Strategi untuk merangkul kaum muda agar mereka memiliki rasa persatuan, kebersamaan dengan gereja sebagai satu tubuh Kristus. Selain strategi tersebut, kami juga mempertimbangkan bahwa untuk kaum muda, katakanlah 3-4 tahun sebelum ini, belum memiliki wadah yang merekatkan mereka sebagai satu komunitas begitu. Komunitas youth tadi itu ya. Youth, benar. Sehingga kurang lebih tahun 2018 Oke, 2 tahun yang lalu. kami memandang perlu ada satu wadah untuk memberdayakan kaum muda yang kami sebut dengan Youth Empowerment Community, Youth IEC, Empowerment Community. atau disebut Badan Pemberdayaan Kaum Muda. Ini merupakan wadah yang memikirkan apa-apa yang diperlukan untuk mengembangkan kaum muda di lingkup jemaat supaya mereka bisa menjawab kebutuhan kaum muda. Sebagai contoh, beberapa gereja memandang bahwa kaum muda saat ini punya pergumulan yang khas dalam hal pekerjaan, relasi, ataupun juga cara mencari Tuhan dan sebagainya. Tetapi mereka tidak cukup punya teman bicara, semacam konselor begitu ya, yang bisa membantu, membimbing, mengarahkan mereka. Nah, Youth Empowerment Community tadi di kegiatannya yang perdana 2018 melakukan training bagi mereka yang punya hati untuk melayani kaum Anak muda. muda. Mereka lah yang dipersiapkan menjadi para konselor bagi kaum muda. Harapannya adalah kaum muda gereja punya teman untuk berbagi pergumulan, tapi juga bukan sembarang teman, tapi teman yang bisa memberikan arah, memberikan value, memberikan muatan spiritual dalam bagi mereka. Nanti kita akan bicara lebih ini mengenai YEC. Tapi apakah tadi upaya tadi pelayanan yang tadi internasional itu so far hasilnya membuat mereka jauh lebih bergairah atau sebenarnya sama biasa-biasa aja, Pak? Iya, memang kegiatan tersebut masih terus dievaluasi, sebab ini bukanlah sesuatu yang sudah ajak, masih mencari bentuk yang lebih tepat, lebih pas. Namun dari beberapa evaluasi kualitatif lewat percakapan-percakapan, kaum muda merasa lebih punya tempat karena mereka juga diberdayakan dalam prosesnya. Diberi kesempatan untuk mengambil kebijakan dan kalau ada usul-usul mereka dapat menyampaikan secara terbuka. Walaupun hasilnya tidak selalu sama dengan yang mereka ingin, tapi sudah ada tempat. Baik, Pak Adi. Nanti kita akan lanjut percakapan ini. Kita akan berhenti sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih masih bersama dengan kami dalam acara GKI Menyapa. Masih dengan saya Arlian Sularosa dan narasumber kita Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Pak Adi, kita lanjut ya Pak. Baik. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa 2 tahun yang lalu SW Jawa Barat ini membentuk sebuah badan pelayanan yang baru untuk memberi perhatian khusus kepada orang muda. Namanya tadi apa? Youth Empowerment Community. Ya, YEC. Ya. Nah, ini kan sekarang ada badan pelayanan di Sinode Wilayah. Ya. Lalu bagaimana hubungannya Pak dengan misalnya apakah di klasis juga ada badan yang kurang lebih sama, di jemaat tentu ada komisi pemuda. Nah, bagaimana relasi mereka ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi sebelum YEC ini terbentuk, sudah ada beberapa kegiatan yang kontinu sifatnya seperti GKI Summer Camp. GKI Summer Camp. Dulu ini program dari Bina Warga yang dulu menangani remaja-remaja. Artinya ketika mereka libur tengah tahun,
mereka dikumpulkan, dibina. Nah, dengan adanya serangkaian kegiatan summer camp tersebut, maka sudah muncul jejaring Oke. di lingkup jemaat maupun juga di lingkup klasis. Nah, YEC ketika terbentuk 2 tahun lalu memanfaatkan jejaring tersebut. Memang pola di lingkup klasis tidak sama persis. Ada klasis yang membentuk komisi pemuda klasis. Oke. Ada klasis yang belum ada wadah komisi pemuda klasis katakanlah. Tetapi itu tidak mengurangi jejaring yang sudah dibangun oleh aktivis YEC di masa lalu dengan para pemuda gereja, remaja gereja yang sudah mengikuti summer camp pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga YEC ini bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan kaum muda GKI, lalu coba mengadakan aneka program yang menjawab kebutuhan dari setiap berdasarkan sebutlah hasil pengamatan atau informasi pada saat penyelenggaraan GKI Summer Camp. GKI Summer Camp. Betul. Jadi di klasis-klasis yang belum punya komisi pemuda, YEC tetap punya kontak karena ada jejaring Ada tadi. jejaring, Ada betul. orang-orang di lingkungan klasis itu Ya, yang bisa menggerakkan klasis walaupun tidak formal. betul. Gaya anak muda ini. Betul, betul, Pak. Ya, jadi bukan formal struktural tetapi Iya. mereka bergerak sebagai sebuah gerakan tapi tetap terorganize toh, Tetap Pak. terorganisasi. Ada betul. kontak juga dengan lembaga kepemimpinan di lingkungan klasis. Iya, tentu. Karena keberadaan YEC disampaikan dalam forum-forum persidangan majelis klasis. Ada laporan kegiatan kepada PMK sehingga Badan Pekerja Majelis Klasis memberikan dukungan jikalau ada kegiatan tertentu dari YEC yang ingin melibatkan kaum muda dari klasis tersebut. Dan puji syukur BPMK sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh YEC ini. Jadi kerjasama antara YEC dengan para pemuda di lingkungan klasis dan jemaat tidak terhalang oleh struktur-struktur BPMSW dengan BPMK. Ya, Jadi benar. BPMK memberikan sebut akses kepada YEC benar. untuk silakan berkoordinasi berkoordinasi dengan sangat remaja baik ya. pemuda di jemaat. Gaya anak muda lebih cocok karena mereka bisa bekerja tanpa sebutlah batasan struktural. Ya. Tapi pada saat yang sama juga terkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan. Betul, Jadi nggak juga betul. dalam tanda kutip nggak dianggap liar. Betul. Karena ada koordinasi. Nah, oke Pak, apa saja sih yang dikerjakan oleh YEC ini Pak? Apa saja yang dikerjakannya? Iya. Jadi tadi sudah sempat disinggung bahwa YEC itu melihat kaum muda saat ini membutuhkan arahan atau katakanlah teman seperjalanan secara spiritual. Sehingga YEC dalam aktivitas perdana di tahun 2018 menyelenggarakan beberapa kali pembinaan konselor Terhadap siapa nih? aktivis-aktivis pemuda yang memang punya passion, punya perhatian terhadap pergumulan kaum muda, pergumulan teman-teman sebayanya. Nah, mereka inilah yang dilatih untuk menjadi para konselor. Sehingga ketika mereka nanti kembali ke lingkup pelayanannya, mereka bisa membantu untuk mendampingi, mengarahkan, memotivasi, atau sekedar bercakap-cakap dengan teman-teman sebaya yang sedang bergumul terkait dengan hal tertentu. Idealnya adalah kegiatan konselor training ini bisa berkelanjutan sebab kebutuhan para konselor sangat banyak di lingkup jemaat. Sementara peserta yang lalu masih terbatas, hanya di angka 20-an orang begitu ya. Masih dibutuhkan barangkali 80 orang lagi untuk bisa menjawab kebutuhan tadi. Lalu tahun 2018 YEC ini diajak bekerja sama oleh satu badan pelayanan yang juga didirikan oleh GKI SW Jawa Barat, yakni Gerakan Kebangsaan Indonesia. Oke. Kita baru bicara itu pada minggu yang lalu nih Pak. Oh, Gerakan begitu. Kebangsaan Indonesia. Ya, benar. Jadi kalau kita masih ingat 28 Oktober 2018 adalah 90 tahun Sumpah Pemuda. Nah, inisiatif awal berasal dari Gerakan Kebangsaan Indonesia. Sebab merekalah yang punya tugas, punya fungsi untuk menggelorakan kembali semangat kebangsaan di antara warga jemaat termasuk kaum muda. Nah, karena GKI Jabar sudah memiliki YEC, maka Gerakan Kebangsaan coba merangkul, menggandeng YEC untuk yuk
kita bikin kebaktian raya kaum muda. Awalnya hanya untuk lingkup GKI Jabar. Oke. Kami waktu itu berpikir hanya untuk 3 lokasi di Jawa Barat begitu. Oke. Namun ternyata ide ini didengar juga oleh teman-teman dan kawan-kawan di GKI SU Jateng dan GKI SU Jatim. Oke. Berangkat dari jejaring pertemanan tadi, Iya, sewaktu GKI Summer Camp Oke. gitu. Sehingga tahun 2018 kita menyelenggarakan kebaktian raya kaum muda di 15 lokasi Oh, di Pulau Jawa hingga Bali. Dan Bali ada juga. ada, Bali waktu itu Jawa Timur 3 lokasi. Di Jawa Timur 3 lokasi. Jadi teman-teman yang di Bali bergabung dengan Jawa Timur. iya, Salah satu lokasi di Jawa Timur yang betul. terdekat ya. Betul, dan itu secara total dihadiri 5.400-an ya kaum muda. Bagaimana pada momen 90 tahun Sumpah Pemuda, kaum muda ini kembali diingatkan tentang panggilan kebangsaan mereka, bahwa kaum muda ini punya peran yang vital untuk pembangunan bangsa Indonesia. Dan apa yang bisa mereka kerjakan sebagai kaum muda, kiranya itu yang bisa mereka juga bawa untuk konteks pekerjaan ataupun juga sekedar perkuliahan yang masih mereka jalani. Sehingga kaum muda Kristen punya dampak, punya sumbangsih terhadap bangsa kita Indonesia begitu. Nah, Jadi- inilah yang dikerjakan juga oleh YEC. Ini kan kalau pada tahun-tahun itu kan orang mengatakan bahwa anak-anak muda itu tidak terlalu memberi perhatian pada masalah-masalah kebangsaan. Nah, respons mereka terhadap walaupun masih dalam bentuk kebaktian raya tentang peranan pemuda dalam kehidupan. Bagaimana waktu itu? Waktu itu respons para pemuda di Iya. berapa tadi? 15 apa 15 titik, 15 titik. betul. Sangat antusias. Hanya saja memang kami melihat tidak mudah mencari tempat yang bisa menampung 1.000 orang saja, tidak mudah begitu. Saya kebetulan turut menjadi panitia di tahun 2018. Oke. Kami menyelenggarakan kebaktian raya kaum muda untuk konteks Jakarta yang pada kenyataannya dihadiri oleh hampir 2.000 orang. 2.000. Hampir 2.000 orang. Wow. Nah, yang menarik adalah kami tidak hanya menyelenggarakan kebaktian, tapi juga seusai kebaktian ada serangkaian acara yang lain yang menarik bagi kaum muda. Sebagai contoh, ada kelas untuk public speaking, Oke. ada kelas untuk bermusik, Oke. ada juga wadah-wadah olahraga, ada e-sport yang juga disiapkan. Sehingga seusai kebaktian mereka bisa cair, bisa masuk ke ruang-ruang kelas sesuai minat mereka. Oke. Dan responnya sangat luar biasa. Mereka mengharapkan, kalau bisa momen-momen ini bisa lebih sering. Sebab mereka senang bertemu dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang berasal dari gereja lain, klasis lain, bahkan provinsi lain. Saling berinteraksi, berkenalan, dan ternyata mereka baru sadar bahwa kaum muda GKI ternyata Sangat secara jumlah besar. Sangat besar. Nah, bagaimana mengaitkannya tadi kan kebaktian raya. Iya. Tapi kan itu basis dari gerakan kebangsaan mengenai bagaimana peran kaum muda, kesadaran paling tidak bahwa kita punya tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa. Pada saat penyelenggaraan tadi kebaktian raya itu, bagaimana mengaitkannya dengan isu kebangsaan? Iya, jadi karena momennya memang jatuh pada momen kebangsaan, Sumpah Pemuda, sehingga memang tidak terlalu sulit untuk memuat isi nasionalisme di dalamnya. Sebelum acara, sebelum tanggal 28 Oktober, panitia sudah melakukan berbagai kegiatan sebelumnya. Oke. Semacam puisi, membuat quotes, atau bahkan video receh tentang topik nasionalisme, tentang topik Sumpah Pemuda. Dan itu dilombakan, disayembarakan melalui media sosial. Kami posting beberapa info kegiatan, lalu juga apa saja yang bisa diikuti oleh kaum muda. Dan pesertanya luar biasa. Dari GKI Emmaus di Jawa Timur, GKI di Jawa Tengah, tentu Jawa Barat cukup dominan. Bahkan ada juga yang membuat video itu bukan warga GKI, bukan orang Kristen, tapi anak-anak muda yang ada di Medan, di Kalimantan, turut terlibat menyediakan dan mengirimkan video nasionalisme tentang tadi. isu kebangsaan. Betul. Jadi pada waktu itu pengkaitan isu kebangsaan adalah bahwa
diberikan kesempatan kepada orang-orang muda di berbagai tempat, khususnya di GKI tentu saja, untuk mengembangkan kreativitas bagaimana semangat kebangsaan itu digelorakan. Ada kampanye Iya, kampanye betul. tentang isu kebangsaan dengan dipakai pola lomba sehingga Iya. anak-anak belum mengupload di Iya, media sosial. betul. Dan banyak pesertanya itu pada waktu itu. Iya, memang tidak mencapai ratusan, tapi jumlah waktu itu cukup signifikan. Artinya kami gembira dengan jumlah peserta ya, sekitar 30-an jemaat yang kami hitung. Dan itu sebuah langkah yang baik, langkah yang positif. Dan kami puas dengan keikutsertaan mereka ya. Jadi ternyata anak-anak muda kita ini yang suka dianggap tidak punya minat pada isu-isu kebangsaan, ketika diberikan kesempatan untuk menyatakan sebutlah gagasan mereka tentang itu mereka kerjakan dengan baik. Betul. Dan kami merasa kagum dan sekaligus bersyukur karena mereka bukan orang-orang yang tidak peduli sosial politik, tapi mereka memahami isu-isu sosial politik secara makro dan secara kontekstual. Artinya bagaimana kaum muda menghayati isu-isu itu menurut cara pandang mereka sebagai orang muda. Oke, apalagi Pak yang dikerjakan tadi kan udah pembinaan konselor, lalu gerakan kebaktian raya kaum muda, kebaktian raya dengan semangat kebangsaan. Iya. Nah, di tahun ini kami coba mengupayakan agar semakin banyak komunitas berbasis minat atau mungkin hobi yang dibentuk simpul-simpulnya. Sebagai contoh, bulan Mei nanti, kurang lebih tanggal 7 sampai tanggal 9, ada aktivitas mendaki gunung bagi kaum muda GKI. Bekerja sama dengan salah satu vendor begitu yang bisa menjadi pemandu dalam aktivitas mendaki gunung. Nah, tentu bukan hanya aktivitas mendaki gunung, kami juga rindu membentuk wadah-wadah lain, katakanlah wadah komunitas yang punya passion berdasarkan di bidang hobi, fotografi. Tapi itu kan sarana ya Pak, bukan tujuan toh? Atau itu tujuannya? Dua-duanya. Artinya sarana itu menolong mereka untuk berkumpul, tetapi sekaligus juga dipakai untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan pesan-pesan tertentu begitu. So, kalau hanya itu tujuannya, kalau itu tujuan adalah kan klub-klub fotografi, pendaki kan ada di mana-mana, gereja pun ada. Apa khasnya ketika gereja yang menyelenggarakan? Oke Pak Adi, kita akan lanjutkan percakapan kita ini setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih masih tetap bersama kami dalam acara GKI Menyapa. Masih dengan saya Arlianus Larosa, pemandu percakapan, dan narasumber kita Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Pak Adi, ini segmen terakhir nih Pak. Ya, ini salah satu isu hot atau yang sering jadi perdebatan kalau kita ngomong soal anak muda di gereja adalah soal model ibadah. Ya, model ibadah. Ini bagaimana di GKI Pak, situasi seperti ini? Iya, kami juga menyadari bahwa ada berbagai pendapat tentang apakah ibadah pemuda ini perlu disesuaikan, diubah, atau bagaimana. Nah, beberapa tahun yang lalu kami sempat mengadakan semacam penelitian tentang apa pandangan kaum muda tentang ibadah yang berlangsung di jemaat mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan tentang ibadah. Nah, yang menarik adalah ternyata hasil penelitian tersebut tidak mempersoalkan soal wadah atau model, gaya atau model, tetapi mereka membutuhkan khotbah-khotbah dalam kebaktian-kebaktian pemuda yang relevan dengan hidup mereka. Sehingga mereka merasa bahwa kebaktian itu menjadi sesuatu yang mereka nikmati, mereka butuhkan. Dan juga suasana kebaktian tentu perlu menjadi perhatian, sebab jikalau kaum muda ini harus terlibat dalam sebuah kebaktian dengan gaya yang tidak membuat mereka nyaman, tentu ini pun juga menjadi satu hal yang problematis. Sehingga GKI berpikir untuk coba melihat dan juga meninjau kembali liturgi yang dipakai selama ini, agar
lebih cocok dengan jiwa kaum muda masa kini. Mungkin lebih sederhana, tetapi tampak menarik bagi kaum muda, tanpa mengabaikan ordo-ordo dalam liturgi yang memang seharusnya ada dalam kehidupan gereja yang kita hayati sebagai gereja Kristen Indonesia. Tentu harapannya kaum muda semakin mencintai, menikmati ibadah-ibadah yang berlangsung, dan mereka pun juga menemukan kekuatan jawaban dari khotbah-khotbah yang relevan buat mereka. Sehingga soal lagu tidak lagi menjadi isu, sebab yang dicari bukanlah itu, tapi bagaimana ibadah itu relevan, mengena dengan pergumulan mereka sehari-hari. Jadi menarik ya Pak, bahwa melalui penelitian itu bahwa ternyata asumsi seperti itu sebenarnya ada banyak orang yang berasumsi selama ini bahwa anak-anak muda itu ingin kebaktian dengan model tertentu, dengan lagu-lagu tertentu. Ternyata anak muda itu yang mereka cari adalah pesan firman ya, yang relevan dengan kehidupan mereka sebagai orang muda. Betul. Dan jangan bertele-tele begitu short. Nah, itu pun juga menjadi kunci. Ya, mereka senang yang to the point, relevan, praktis. Nggak bertele-tele ya. Kalau khotbah jangan terlalu banyak ketawa ke TV begitu. Iya. Betul. Itu ternyata betul. Jadi artinya apa yang selain merupakan asumsi-asumsi itu ternyata melalui penelitian itu, meskipun begitu tadi Pak Adi mengatakan bahwa BPMSW tetap melihat bahwa memang perlu ada penyesuaian ya, modelnya supaya nggak persis sama dengan kebaktian umum. Iya. Jadi mesti kebaktian yang polanya tetap memegang ordo-ordo liturgi, tetapi the way to delivery itu harus memperhatikan kebutuhan khusus orang muda. Betul. Oke Pak, saya pindah ke bagian topik yang lainnya. Tadi kan Bapak di segmen yang kedua sempat menjelaskan bagaimana melalui EC tadi itu anak-anak muda itu dibangkitkan kembali kesadarannya mengenai kehidupan berbangsa. Oke. Nah, di samping kehidupan berbangsa kan salah satu juga yang penting ditanamkan dalam diri orang-orang muda atau disadarkan, diingatkan lebih tepat barang adalah soal bagaimana memperjumpakan mereka dengan realitas kemajemukan etnis, agama. Nah, itu bagaimana, apa yang dilakukan oleh atau yang sudah dilakukan atau yang direncanakan dilakukan oleh sebut tadi YEC atau BPMSW untuk memperjumpakan kaum muda ini dengan realitas kemajemukan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kami bersyukur sebelum YEC terbentuk sudah ada simpul-simpul hubungan dari alumni-alumni GK Summer Camp. Di mana beberapa dari aktivis-aktivis GK Summer Camp sudah punya kontak, sudah punya persahabatan katakanlah dengan komunitas yang berbeda iman, maupun juga yang berbeda dengan Kristen, begitu ya. Sehingga ketika IEC terbentuk, hubungan-hubungan itu tetap berlanjut, terpelihara. Bukan dalam bentuk program atau tidak harus berbentuk program, tapi ada kontak, ada perjumpaan. Di sisi lain, kami juga bersyukur inisiatif-inisiatif untuk memperjumpakan kaum muda dengan kenyataan kemajemukan juga menjadi inisiatif jemaat lokal. Sebagai contoh, di gereja tempat saya melayani, GKK Putih, kami sudah sejak katakanlah 2 tahun terakhir ini punya hubungan sangat dekat dengan komunitas yang disebut dengan Pandai, Pendidikan Damai Indonesia. Pandai, Pendidikan Damai Indonesia. Betul. Diinisiasi oleh seorang muslim, dan mereka punya visi bagaimana semangat toleransi, semangat kebersamaan sebagai sesama anak bangsa sekalipun berbeda agama tidak boleh pudar dan bisa dikerjakan dengan cara-cara sederhana seperti membersihkan rumah ibadah. Jadi dengan sapu, dengan pel, dengan kain, warga muda, kaum muda dari lintas iman berkumpul
untuk membersihkan rumah ibadah, tapi juga berdialog seusai acara sesuai kegiatan. Ngobrol gaya anak muda. Ngobrol gaya anak muda tentang banyak hal, tentang isu-isu kebangsaan, tentang puasa. Karena beberapa kegiatan itu dilangsungkan pada bulan puasa bagi kaum muslim, dan ada buka bersama dengan mereka begitu. Sehingga momen ini menjadi momen yang baik dan penting agar kaum muda Kristen Indonesia tidak hanya paham tentang siapa itu gereja, apa itu iman Kristen, tapi juga sadar mereka ada dalam konteks Indonesia yang memang majemuk dalam hal etnis, dalam hal agama, dalam berbagai status sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan YEC perlu menyadari terus hal ini agar kiprah mereka ke depan betul-betul memperhitungkan kenyataan kemajemukan sebagai bagian kegiatan mereka kelak. Nah, kan kita nggak bisa menyangkal bahwa cukup lama ada prasangka-prasangka, ya. Setiap atau kelompok-kelompok identitas primordial tertentu di tengah-tengah bangsa dengan kelompok yang lain. Itu kan karena dihembuskan prasangka-prasangka seperti itu. Nah, ketika misalnya memperjumpakan tadi anak-anak muda gereja dengan teman-teman kita, anak-anak muda dari teman-teman kita Islam, itu respons mereka sebelum dan sesudah mereka berinteraksi gimana, Pak? Apakah mereka memang kita udah oke-oke saja, atau ada rasa kagok lalu setelah selesai apakah ada semacam sebutlah kesaksian atau sharing apa yang mereka rasakan kemudian setelah ada perjumpaan, apalagi masuk ke tempat ibadah umat beragama lain? Iya, betul. Jadi memang awalnya bagi sebagian orang agak canggung untuk membuka diri ataupun juga berelasi dengan mereka yang berbeda, sebab entah oleh karena prasangka yang sudah ada sebelumnya, atau mungkin mereka masih menjaga diri, takut-takut mereka salah omong, salah sikap sehingga melukai. Tapi ketika kegiatan tengah berlangsung, rasa sungkan ataupun juga kecanggungan itu luntur, cair. Terlebih ketika mereka beraktivitas bersama-sama, ada kerjasama, ada berbagai cerita, suasana lebih cair. Apalagi ketika di akhir acara mereka bisa duduk bersama, ngobrol bersama, bahkan makan bersama, hubungan-hubungan itu jauh lebih cair di antara mereka yang berbeda, sehingga terjadi semacam transformasi pemahaman dari yang semula barangkali penuh prasangka menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengerti satu sama lain. Dan ini modal sosial yang sangat baik untuk terus dipelihara, sebab kaum muda yang menaruh perhatian besar pada toleransi ini menjadi modal sosial bagi bangsa di masa mendatang, agar kita lebih bersatu dan juga bisa berbuat sesuatu bersama, bukan sebagai sebuah komunitas eksklusif, tapi sebagai satu bagian bangsa Indonesia. Nah, apakah ada semacam, saya pernah mendengar itu yang lalu juga dibicarakan di waktu kami berbincang tentang gerakan kebangsaan, apa itu peace train, apakah itu bagian dari yang diorganisasi oleh YEC, bukan? Jadi sebenarnya itu bagian dari gerakan kebangsaan Indonesia. Bukan yang YEC? Bukan, jadi YEC lebih ke membantu gerakan kebangsaan Indonesia untuk menyediakan orangnya. Ya, menyediakan orang, karena YEC punya jejaring tadi, punya katakanlah sumber daya atau data kaum muda siapa yang mereka sudah pernah ada kontak begitu ya. Ini menjadi wadah untuk menggerakkan kaum muda terlibat dalam program Peace Train yang menjadi naungan gerakan kebangsaan Indonesia. Nah, Pak Adi ini kan melayani atau memberdayakan, lebih tepat, memberi tempat kepada orang-orang muda sebagai bagian dari orang-orang yang juga punya sebutlah hak untuk mengambil keputusan dalam kehidupan bergereja. Ini kan tidak mudah sebenarnya. Betul. Ya. Ini Pak, tantangan-tantangan apa yang ada atau yang pernah dihadapi atau yang dianggap tantangan ke depan untuk memberdayakan orang-orang muda ini? Tentu kalau di Jabar tadi kan melalui yayasan Youth Empowerment Community. Apa sih tantangan yang mungkin dihadapi atau sudah dihadapi? Iya, tantangan yang cukup kuat terlihat adalah soal trust dari kedua sisi. Dalam pengertian, ada kalanya kaum muda merasa pimpinan gereja, katakanlah majelis jemaat, tidak terlalu responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan atau aspirasi mereka. Tetapi di sisi lain,
pimpinan gereja juga ada kalanya memandang mereka ini siapa, belum berpengalaman, mereka ini masih muda, sehingga tidak memberi kepercayaan penuh, memberi ruang kepada mereka. Nah, rasanya tantangan utama itu adalah soal trust. Rasa percaya. Dan perjalanan kami menunjukkan bahwa trust itu pada akhirnya bisa muncul, bisa diberikan secara penuh ketika ada relasi-relasi yang dibangun antar generasi yang katakanlah lebih senior dengan kaum muda ini, sehingga mereka bisa saling belajar. Ternyata kaum muda ini pun juga punya kok tanggung jawab. Hanya barangkali ekspresi mereka berbeda, cara mereka berbeda. Dengan yang udah tua kayak saya ini. Iya, sehingga ketika relasi-relasi itu bisa dibangun lewat berbagai perjumpaan, lewat berbagai wadah, trust itu kemudian lebih bisa terbangun. Ya, generasi yang lebih tua, yang katakanlah mungkin masih banyak berada pada tampuk pimpinan, lebih bisa memberi ruang kesempatan kepada kaum muda untuk terlibat. Kaum muda pun juga tidak memandang pimpinan gereja sebagai pihak yang sepihak. Banyak mengatakan jangan, tidak boleh. Tapi mereka bisa menyuarakan aspirasi mereka dengan lebih terbuka, bisa saling memahami pada akhirnya. Jadi sebulan tadi ketiadaan trust antara kedua belah pihak, orang-orang muda dengan pimpinan-pimpinan gereja, entah di lingkungan jemaat, klasis dan sinode wilayah itu bisa diatasi atau dijembat dengan mencipta ruang perjumpaan. Betul. Ruang perjumpaan, berbagi ruang ya. Ruang perjumpaan, sehingga mulai lebih saling memahami. Oh, ternyata anak-anak muda ini bahkan bisa memikirkan hal-hal yang tidak kita pikirkan karena mereka punya cara melihat yang berbeda. Sementara anak muda melihat ternyata nih generasi tua ini sebenarnya ini cuman mereka nggak kenal kita dengan baik. Iya, betul. Jadi mencipta ruang perjumpaan. Betul. Sehingga akhirnya bisa bersinergi. Betul. Baik Pak Adi, ini percakapan kita ini menarik, tetapi sekali lagi kita dibatasi oleh waktu. Sebelum saya mengakhiri acara kita ini, apakah ada pesan-pesan khusus, sebuah pesan pastoral kepada pemirsa kita berkaitan dengan pokok percakapan kita pada jumpa kali ini mengenai orang-orang muda? Silakan Pak. Baik. Kaum muda di tengah-tengah kehidupan gereja tidak lagi bisa dikesampingkan keberadaan dan juga perannya. Mereka bukan hanya gereja di masa depan, tetapi sesungguhnya mereka adalah gereja di masa kini. Sehingga kalau gereja tidak melibatkan, tidak juga cukup serius memenuhi kebutuhan mereka, jangan disayangkan kalau nanti kaum muda meninggalkan gereja. Karena itu mari lihatlah kaum muda sebagai bagian persekutuan tubuh Kristus yang perlu didengar, dilibatkan dan diperkuat keberadaannya dengan berbagai macam kesempatan yang kita bisa berikan kepada mereka. Baik, terima kasih atas kehadiran di studio dan atas semua yang disampaikan kepada kita pada episode kali ini. Dan saudara, demikianlah acara GKI Menyapa pada episode kali ini mengenai pelayanan orang muda di lingkup SOE Jawa Barat. Ada sebuah lembaga namanya YEC, Youth Empowerment Community, di mana ini adalah wadah bagi SOE Jawa Barat untuk menjangkau anak-anak muda, memberikan mereka bahwa mereka bukan saja di kader, tapi mereka adalah pimpinan-pimpinan juga pada masa kini. Terima kasih, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.